Bab 1938 Sekte Iblis terancam. Gunung Iblis, Sekte Bela Diri. Di dalam ruang rapat yang besar, sekelompok petinggi dari Sekte Bela Diri sedang berunding. Ketua, sekarang bukan waktunya untuk ragu, Sekte Wakling God, Sekte Poison, dan Istana Suci. Mereka semua sudah sedang pergi ke Gunung Iblis wilayah timur. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini, di waktu yang akan mungkin kita akan sulit berdiri di Gunung Iblis. Seorang petinggi Sekte Bela Diri berkata dengan wajah yang cemas. Seorang petinggi Sekte Bela Diri yang lainnya berkata, "Aku rasa, sekarang bukan waktunya kita untuk bertindak. Setelah batas pemisah di atas Sekte Iblis retak, ada banyak energi spiritual yang masuk ke Sekte Iblis. Saat ini seluruh Gunung Iblis wilayah timur sedang menikmati keuntungan besar dari banyaknya energi spiritual yang masuk. Tidaknya beberapa sekte tertinggi di Gunung Iblis, masih ada sekte yang lainnya. Mereka semua sedang pergi ke Gunung Iblis wilayah timur untuk mencoba mendapatkan keuntungan. Sekarang kita hanya harus mengamati kondisi saja. Ketika persaingan mereka tiba di titik akhir, kita baru ikut serta, sebisa mungkin mengurangi kerugian kita." Ada orang yang berkata, "Tidak bisa. Sekarang kita harus bertindak. Kita dan Sekte Iblis adalah sekte dari Gunung Iblis. Dasar kita juga berada di Gunung Iblis. Dibandingkan sekte dari luar Gunung Iblis yang lainnya, kita memiliki keunggulan geografis. Jadi dengan kita bertindak sekarang, kita baru bisa mendapatkan posisi terbaik." Ada orang lain yang berkata dengan cemas, "Bagaimanapun Gunung Iblis wilayah timur adalah area kekuasaan Sekte Iblis. Sedangkan bagaimanapun Sekte Bela Diri memiliki hubungan dengan Sekte Iblis. Jika kita pergi membantu Sekte Iblis, itu masih baik-baik saja. Namun jika kita memiliki keinginan merebut tanah, maka mungkin hubungan antara kedua sekte akan terkena dampaknya." Semua orang berunding. Ada yang mendukung untuk pergi ke Gunung Iblis wilayah barat untuk merebut area, namun juga ada yang ingin menetap di Sekte Bela Diri. Pogin duduk di kursi pemimpin, ekspresinya terlihat tenang, memandangi para petinggi dari Sekte Bela Diri sedang berunding. Sejak batas pemisah di atas Sekte Iblis retak, ada banyak energi spiritual yang masuk ke Sekte Iblis, sedangkan Sekte Iblis berada di Gunung Iblis wilayah timur. Karena itu seluruh wilayah timur menjadi tempat yang memiliki energi spiritual terbanyak di Gunung Iblis. Meskipun batas pemisah di atas Sekte Iblis sudah diperbaiki, namun energi spiritual di Sekte Iblis tetap sangat kental. Dengan titik pusatnya adalah Sekte Iblis. Sekitar area di sekitar sana juga mendapatkan energi spiritual yang melimpah. Hal ini mengundang perhatian seluruh Gunung Iblis, bahkan sekte dari tempat lain juga datang ke Gunung Iblis wilayah timur. Tujuan semua orang itu sama, yaitu mendapatkan area di Gunung Iblis wilayah barat, menikmati energi spiritual yang kental. "Ketua, bicaralah sesuatu." Di saat ini, perundingan berhenti. Seorang petarung Sekte Bela Diri menoleh ke arah Pogin dan berkata. Pogin memandangi semua orang, kemudian berkata dengan ekspresi yang datar, "Kita amati kondisi dahulu." Dengan 4 kata yang sederhana, membuat para petarung yang ingin pergi ke Gunung Iblis wilayah timur menjadi terlihat muram. Ada orang yang ingin bicara lagi, namun Pogin segera berkata, "Aku peringati untuk semuanya, jika ada orang yang berani pergi ke Gunung Iblis wilayah timur sendiri, maka aku anggap kamu pergi meninggalkan Sekte Bela Diri. Mulai hari ini tidak ada hubungannya lagi dengan Sekte Bela Diri. Tentu saja, siapapun yang ingin pergi boleh, aku tidak akan menghadangnya. Hanya saja, aku ingin memperingati kalian, di antara 5 sekte tertinggi di Gunung Iblis, hanya Sekte Bela Diri yang paling aman. Gunung Iblis wilayah barat memiliki air yang sangat dalam, jadi dengan mengandalkan kemampuan kalian semua, jika kalian pergi ke Gunung Iblis wilayah barat, kalian pasti akan mati tenggelam." Setelah berkata, Pogin berdiri dan pergi. Meninggalkan para petarung dari Sekte Bela Diri yang hanya bisa menatap satu sama lain. Beberapa saat kemudian, ada orang yang bertanya, "Apa maksud dari ucapan ketua sekte?" Ada orang yang berkata, "Yang ingin ketua katakan seharusnya adalah, karena energi spiritual di Gunung Iblis wilayah barat melonjak, maka akan ada banyak petarung hebat yang pergi ke sana, bahkan mungkin akan muncul petarung alam surgawa." Mendengar ucapannya, semua orang terdiam, ekspresi mereka menjadi terlihat serius.
Dengan cepat, ada orang yang pergi mencari Pogin. Orang yang datang berkata dengan cemas, "Ketua Sekte, petarung beda marga dari Sekte Bela Diri sudah setengah lebih pergi dari sini. Jika kita tidak menghadang mereka, mungkin akan ada lebih banyak petarung beda marga yang pergi. Bahkan petarung Sekte kita sendiri sudah ada orang yang ingin pergi. Mereka hanya kekurangan pemimpin saja. Ketua, aku rasa kamu harus segera mencari cara untuk menghadang mereka. Jika seperti ini terus, Sekte Bela Diri akan kehilangan dalam jumlah besar, kemampuan kita akan berkurang." Pogin berkata dengan ekspresi yang tenang, "Tidak perlu. Biarkan mereka pergi, mereka pasti menyesal. Kamu ingat semua orang yang pergi, suatu hari nanti jika mereka ingin kembali ke Sekte Bela Diri, kita tolak mereka." Mendengar ucapan tersebut, orang yang datang semakin cemas. "Ketua." Dia masih ingin bicara, namun Pogin segera memotong ucapannya, "Cukup, pergilah." Orang itu menghela nafas, kemudian pergi dari sana. Pogin berdiri di depan jendela, dapat dia lihat, ada banyak petarung yang sedang pergi dari Sekte Bela Diri. Dia memandang keluar jendela beberapa waktu, kemudian baru berkata, "Kali ini, yang mengalami perubahan besar tidak hanya Gunung Iblis, namun seluruh Kyushu." Sama seperti yang Pogin katakan, tidak hanya Gunung Iblis, seluruh Kyushu akan mengalami perubahan yang besar. Dengan kota Yan sebagai pusat, batas pemisah tidak berhenti menghilang, energi spiritual di dunia sekuler setiap waktunya terus meningkat. Ada banyak orang biasa, yang karena ledakan energi spiritual ini seketika talenta bela dirinya terbangunkan, dari seorang manusia biasa, seketika menjadi seorang petarung. Petarung alam transenden tingkat 9 dari dunia sekuler yang sebelumnya terhenti kultivasinya, saat ini mengalami peningkatan. Seketika, ada banyak petarung di dunia sekuler mencapai alam surgawa, jumlahnya bahkan terus bertambah. Tidak hanya alam transenden tingkat 9 mencapai alam surgawa, masih ada petarung di tingkat bawah yang juga mengalami peningkatan, bahkan dalam waktu satu hari mengalami beberapa kali peningkatan. Dan hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Di waktu yang bersamaan, di Gunung Iblis wilayah timur, di Sekte Iblis. Dengan Crimson Merah sebagai pemimpin dari petarung Sekte Iblis, mereka semua sedang menjaga berbagai area di Sekte Iblis. Ekspresi mereka semua terlihat buruk. Apakah para bajingan ini sudah gila? Ternyata berani-beraninya mereka mengincar kita. Crimson Merah berkata dengan kesal. Saat ini di sekitar Sekte Iblis, semuanya dikelilingi oleh para petarung dari berbagai tempat. Saudara sekalian, mari kita serang, dengan menguasai Sekte Iblis, kita Sekte Brigon akan menjadi pemilik Sekte Iblis, berkultivasi di tempat yang memiliki banyak energi spiritual seperti ini, kemampuan kita akan meningkat dengan cepat, sehingga Sekte Brigon akan menjadi sekte paling kuat di dunia sekuler. Seorang petarung alam transenden tingkat 9 puncak berdiri di posisi paling depan, kemudian berteriak dengan keras. Di sisi kanan dan kirinya, semuanya adalah petarung alam transenden tingkat 9 puncak, jumlahnya sudah melampaui petarung alam transenden tingkat 9 puncak dari Sekte Iblis. Crimson Merah bertanya, "Sekte Brigon ini sebenarnya dari mana? Kenapa memiliki begitu banyak petarung alam transenden tingkat 9 puncak?" Seorang petarung Sekte Iblis segera menjelaskan, Sekte Brigon baru terbentuk beberapa akhir ini, merupakan sekte yang terbentuk dari beberapa petarung bebas alam transenden tingkat 9 puncak. Selama ada yang bersedia, Sekte Brigon tidak akan menolak mereka. Crimson Merah mendengus dingin, hanya sebuah sekte yang baru terbangun saja sudah berani bertindak semena-mena di Sekte Iblis. Apakah mereka sudah bosan hidup? Selesai berkata, Crimson Merah mengangkat pisau spiritual, lalu menerjang ke depan, menerjang ke arah para petarung alam transenden tingkat 9 puncak. Bab 1939 melenyapkan Sekte Iblis. Tingkat bela diri Crimson Merah sudah mencapai setengah langkah alam surgawa kelas 1, para petarung dari Sekte Brigon mengetahui hal ini. Melihat Crimson Merah menerjang ke arah mereka, pemimpin para petarung langsung berteriak, 10 petarung alam transenden tingkat 9 puncak cepat maju, bantu aku untuk membunuh Crimson Merah. Petarung alam transenden tingkat 9 puncak memiliki jumlah yang banyak, setelah pemimpin mereka berteriak,
petarung alam transenden tingkat 9 puncak segera berjalan keluar. Ketika para petarung Sekte Iblis melihat hal tersebut, semuanya segera maju, bersiap pergi membantu Crimson Merah. Saat ini Crimson Merah sudah menerjang ke arah para petarung dari Sekte Brigon, tangannya menebaskan pisau spiritual, seketika beberapa petarung Sekte Brigon langsung terhempas mundur. Crimson Merah berteriak, "Jangan pedulikan aku, pergi bantu yang lain." Mendengar ucapannya, meskipun para petarung dari Sekte Iblis terlihat cemas, namun mereka tahu saat ini kondisi Sekte Iblis tidak baik, sehingga mereka memilih untuk mencari lawan yang lain. Sekte Iblis yang saat ini, meskipun petarung alam transenden tingkat 9 puncak juga tidak sedikit, namun jumlahnya tetap tidak sebanyak milik Sekte Brigon. Crimson Merah seorang diri menghadapi 10 petarung alam transenden tingkat 9 puncak, sehingga tekanan untuk Sekte Iblis berkurang jauh lebih besar. Matt dan Damon yang sebenarnya termasuk 4 Jenderal Iblis dari Sekte Iblis, saat ini juga sedang di tengah pertarungan, meskipun mereka tidak sekuat Crimson Merah, namun mereka tetap di bawah alam surgawa, sekelompok petarung yang paling kuat, semuanya mencapai setengah langkah alam surgawa kelas 1 ketika batas pemisah di atas Sekte Iblis hancur. Saat ini mereka berdua sedang berhadapan dengan beberapa petarung alam transenden tingkat 9 puncak dari Sekte Brigon. Petarung kelas atas dari Sekte Iblis yang lainnya juga sedang dalam pertarungan sengit. "Guru, mari kita bantu Sekte Iblis, jika tidak, Sekte Iblis benar-benar akan lenyap." Di belakang gunung Sekte Iblis, seorang gadis yang cantik sedang memandangi pertarungan yang terjadi di Sekte Iblis, kemudian berkata dengan ekspresi yang cemas. Lalu di depannya berdiri seorang wanita dengan pakaian merah, di dalam pelukannya terdapat kecapi kuno, di atas kecapi kuno terukir 2 aksara kuno yang berartikan kecapi Phoenix. Sosok wanita berpakaian merah itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Kecapi Phoenix merupakan salah satu dari sekte tertinggi di Gunung Iblis, senjata spiritual dari Istana Suci, pemiliknya adalah ketua dari Istana Suci, Kamechion. Sedangkan gadis cantik di belakang Kamechion bukan orang lain, dia adalah Yumi yang baru bergabung dengan Istana Suci, saat ini dia adalah putri dari Istana Suci. Melihat pertarungan sengit di Sekte Iblis, Yumi merasa sangat cemas. Dia tahu, Jerry memiliki hubungan yang erat dengan Sekte Iblis, sedangkan Charles adalah tuan muda dari Sekte Iblis. Jika Sekte Iblis mendapatkan masalah, maka Charles juga dalam masalah, dengan kata lain Jerry juga mendapatkan masalah. Kamechion berkata dengan nada dingin, "Hidup mati Sekte Iblis memiliki hubungan apa dengan kita? Jika Sekte Iblis lenyap, kita Istana Suci baru akan bertindak untuk menguasai area yang memiliki energi spiritual paling banyak di Gunung Iblis ini." Mendengar ucapan tersebut, Yumi tidak berdaya. Dia tahu jelas, Kame dan Carlos Liro memiliki hubungan, meskipun Kame berkata seperti itu, namun ekspresinya tetap terlihat cemas. Sejak Yumi bergabung dengan Istana Suci, dia menyadari, jika ada masalah yang berhubungan dengan Sekte Iblis, Kame akan sangat memedulikannya, terutama masalah yang berhubungan dengan Carlos Liro, Kame akan lebih memperhatikannya lagi. Yumi tidak tahu apa yang terjadi di antara Kamechion dan Carlos Liro, namun dia tahu, mereka berdua pernah menjadi pasangan yang romantis. Mengenai apa yang terjadi akhirnya sehingga mengakibatkan hubungan mereka berdua hancur, dia tidak tahu. Dia hanya tahu, Kamechion selalu menyebut Carlos Liron sebagai pria yang tidak bertanggung jawab. Yumi memandangi pertarungan yang sangat sengit di bawah sana, kemudian berkata, "Guru, menurutku, kita Istana Suci dan Sekte Iblis adalah 5 sekte terkuat di Gunung Iblis. Tidak peduli kita memiliki dendam apa dengan mereka, tetapi hari ini, sekte-sekte dari luar datang ke Gunung Iblis, mencoba merebut area suci dari Gunung Iblis. Di kondisi seperti ini, kita sebagai sekte dari Gunung Iblis tidak seharusnya bermusuhan, kita harus bersatu, setelah mengatasi lawan dari luar, kita baru bisa bersaing untuk mendapatkan area suci." Kali ini, Kamechion tidak bicara. Yumi mengerti, Kamechion juga tidak ingin Sekte Iblis menghilang, hanya saja, dia tidak bisa melewati penghadang di dalam hatinya. Yumi bertanya dengan hati-hati, "Jika tidak,
aku akan mencari Sekte Poison dan Sekte Walking God untuk membicarakannya. Mereka juga sudah tiba. Saat ini, petarung dari Sekte Poison dan Sekte Walking God sudah tiba. Seketika, 5 sekte terkuat di Gunung Iblis, selain Sekte Bela Diri, semuanya sudah tiba di sana. Kame Chion mendengus dingin, kemudian menatap ke arah petarung dari Sekte Walking God dan Sekte Poison dengan ekspresi yang mencibir, dan berkata, kamu tidak perlu membuang tenaga kamu untuk Sekte Poison dan Sekte Walking God, mereka hanya akan menunggu kedua pihak terluka berat untuk mengambil kesempatan. Setelah berkata, dia menoleh ke arah pertarungan yang sengit, lalu berkata dengan nada dingin, kamu benar, ini adalah urusan Gunung Iblis. Sekte luar tidak boleh ikut campur, meskipun kita memiliki dendam dengan Sekte Iblis. Sekarang masalah ini adalah masalah kita juga. Mendengar ucapan Kame Chion, Yumi merasa senang. Kame Chion kembali berkata, sebarkan perintahku, seluruh petarung alam transenden tingkat 9 puncak dari Istana Suci, saat ini bersatulah dengan Sekte Iblis untuk menyerang musuh yang datang. Yumi seketika merasa senang, kemudian segera menjawab, baik. Dengan cepat, belasan petarung alam transenden tingkat 9 puncak dari Istana Suci muncul, lalu ikut masuk ke dalam pertarungan. Sejak batas pemisah di atas Sekte Iblis hancur, berbagai sekte di Gunung Iblis memiliki belasan petarung alam transenden tingkat 9 puncak. Jadi Istana Suci juga tidak terkecuali. Ketika Crimson yang sedang bertarung melihat ada petarung dari Istana Suci datang membantu Sekte Iblis, dia merasa senang, dia segera menebas seorang petarung alam transenden tingkat 9 puncak, lalu berkata, terima kasih banyak para petarung dari Istana Suci. Para petarung dari Sekte Brigon merasakan tekanan yang besar setelah Istana Suci datang membantu Sekte Iblis. Petarung dari Sekte Poison dan Sekte Walking God seketika terlihat muram ketika Istana Suci membantu Sekte Iblis. Ketua, kapan kita akan bertindak? Seorang petarung dari Sekte Poison bertanya kepada pemimpinnya. Pemimpin itu berkata dengan nada dingin, apakah kamu ingin kita Sekte Poison membantu Sekte Iblis? Mendengar ucapan tersebut, petarung Sekte Poison yang sebelumnya bertanya tidak berani berkata lagi. Pemimpin Sekte Poison memandang ke arah Sekte Iblis dengan kesal, lalu berkata, ayahku ini mati di tangan Sekte Iblis. Kita dan Sekte Iblis memiliki dendam yang mendalam. Meskipun seluruh Gunung Iblis lenyap, Sekte Poison tetap tidak akan membantu Sekte Iblis. Kita akan tetap bermusuh dengan Sekte Iblis. Orang itu adalah putra dari mantan ketua Sekte Poison yang bernama Kenzo Rich, namanya adalah Damian. Sejak Kenzo Rich terbunuh oleh Jerry, Damian diangkat menjadi ketua sekte, lalu ketika batas pemisah di atas Sekte Iblis hancur, kemampuannya juga sudah mencapai alam transenden tingkat 9 puncak. Di sisi lain, Sekte Walking God juga seperti itu, yang mewarisi posisi Juan Yoka adalah putranya, Jurik Yoka. Jurik Yoka juga memiliki dendam yang mendalam pada Sekte Iblis. Ketua Sekte Poison, apakah kamu ingin bekerja sama? Jurik Yoka menatap ke arah Damian Ren, dan berkata. Damian Ren menyipitkan matanya, dan berkata, kerja sama apa? Tatapan Jurik Yoka terlihat dingin, kemudian berkata, bekerja sama untuk melenyapkan Sekte Iblis.